tahun ini resesi ekonomi. Tahukah sahabat bahwa resesi ekonomi ada di depan mata? Ada beberapa hal yang harus dilakukan pemerintah jikalau mau Indonesia tetap bertahan untuk menghadapi situasi yang tidak mudah. Bagaimana cara pemerintah untuk menanggulangi? Saya mengasih pesan, siapa tahu didengar. Jadi, untuk mengatasi resesi ekonomi, nomor satu adalah kebutuhan dasar harus dicukupi. Ya, Kebutuhan apa? kebutuhan dasar harus dicukupi. Kebutuhan dasar harus dicukupi. Nah, kebutuhan dasar itu ada kebutuhan pokok yang berapa? Ya, yaitu namanya pangan. Dan itu harus dilakukan di seluruh kabupaten-kabupaten di Indonesia. Ya, Jadi setiap kabupaten harus memenuhi mandiri kebutuhan dasar pokok. ya, Gimana, Jonas? ya Pak, setuju Pak. Jadi kabupaten-kabupaten seluruh Indonesia harus belajar mandiri untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ya, Yaitu apa? Menggerakkan pertanian, yaitu pangan, perkebunan. Karena tidak bisa hanya tersentralisasi fokus ke satu pulau, misalnya Papua atau Merauke. Tidak bisa. Harus menyeluruh se-Indonesia. masing-masing kabupaten. Tiap-tiap kabupaten. Hmm. Tiap-tiap apa, Jonas? Kabupaten. Dan hal ini bisa terlaksana bila koordinator oleh militer. Militer. Karena organisasi, instansi yang solid, tulang punggung negara, dan yang menguasai teritorial. Ya, Instansi atau organisasi terstruktur, sistematik, jalur komando. Nah, itu militer. Nah, ya. dan itu harus ada perintah komando dari Panglima TNI. Misalnya kebutuhan dasar pokoknya itu di pulau itu ikan. Nah, ikannya itu harus digalakkan namanya perikanan juga. Ya, hasil alam ya. Jadi memaksimalkan kebutuhan dasar pokok setiap kabupaten, provinsi, seluruh Indonesia. Ya, dengan hasil alamnya. Dan hasil alamnya. Dan jaringan yang paling solid itu adalah TNI. Dan saya rasa makan gratis pun itu nanti juga melibatkan TNI. Program ini ya, setiap program Pak ya. Kenapa? Yang paling siap organisasi terstruktur, sistematik, dan satu jalur komando. Ya, Kedua, memberi namanya itu kepastian hukum dalam investasi di Indonesia. artinya gimana Pak? Memberi apa? Kepastian hukum Hukum. kepada para investor untuk menginvestasikan di Indonesia supaya yakin dan percaya. Ketiga, mulai menertibkan namanya tambang-tambang ilegal. Karena itu merugikan negara, terutama di Kalimantan. Iya. Terutama di mana, Thomas, Jonas? Kalimantan, Pak. Kalimantan. Karena banyak pertambangan ilegal di situ. Oh. Harus tertibkan. Kalimantan sama Sulawesi. Iya. Nah, jadi termasuk
operasional lain-lainnya yang dikuasai oleh oknum-oknum yang tidak seharusnya mungkin Pak ya? Iya, itu harus betul-betul dikuasai. Jadi harus menertibkan itu. Ya. Keempat, memfokuskan bukan hanya pajak yang ada untuk pajak penghasilan, tetapi juga perpajakan di kelautan juga. Oh, ada kelautan juga Pak ya? Yaitu namanya, kan banyak kapal-kapal yang lalu lintasnya lewat jalur Indonesia. Nah, itu harus ditertibkan perpajakannya juga. Oh, maksudnya kapal luar negeri itu Pak? Iya. Terutama yang mau parkir atau pangkalan. Nah, itu harus mulai ditertibkan dan dibikin wadahnya untuk pemasukan negara. Menambah pemasukan negara. Jadi bukan hanya pajak untuk industri-industri maupun wajib pajak pribadi yang dikejar, tetapi juga difokuskan untuk perpajakan yang di kelautan, karena banyak kelautan yang tidak terdeteksi. Oh, iya Pak. Yaitu membuat namanya pangkalan-pangkalan untuk parkir kapal-kapal berlabuh, dan itu kan kontraknya tiap hari kan mahal. Dan itu menjadi penghasilan untuk negara, untuk APBN maupun APBD daerah. Nah, karena tahun ini resesi benar. Nah, dan berikutnya adalah ikat pinggang, kencangan ikat pinggang sekarang. Apa maksudnya Pak? Ya, kita kalau beli sesuatu yang perlu-perlu aja, yang primer. Yang mendasar. Kalau tidak terlalu perlu, tidak usah beli. Dan ingat, banyak investasi bodong. Ya. Tahun ini. Sahabat khotbah populer, Indonesia tidak boleh dianggap remeh atau dilihat dengan sebelah mata. Indonesia mempunyai potensi yang luar biasa. Negara yang kuat, pemerintahan yang kuat, masyarakat yang kuat. Itu Indonesia. Jadi kita harus bangga menjadi rakyat Indonesia. Lain dari itu, kekayaan alamnya itu luar biasa sekali. Tidak banyak negara-negara lain yang punya kekayaan seperti Indonesia. Asal tidak dicuri, asal koruptor tidak merajalela, pasti Indonesia akan bangkit dengan kekayaan alamnya. Walaupun resesi di depan mata, jikalau kekayaan alam bisa dikelola dengan baik, maka Indonesia akan maju dengan pesat. Saya percaya itu. Negara-negara lain loh, yang tidak punya kekayaan alam, yang jauh di bawah Indonesia, bisa maju, bisa sukses. Why? Kan timbul pertanyaan besar. Kenapa Indonesia tidak bisa mengejarnya? Tapi saya percaya optimis. Inilah waktunya Indonesia bisa lebih baik di bawah pemerintahan Bapak Prabowo. Pemerintah harus dengar itu, apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud-Tony. Karena hambanya Evangelis Daud-Tony sudah lama di pemerintahan sebagai pengawal secara spiritual di Istana Kepresidenan di zaman Bapak SBY. Dia punya banyak teman, ada yang dari ekonomi, ada yang dari aparat, dan lain sebagainya. Semuanya ahli, termasuk juga ada dari medis. Teman-teman beliau orang-orang yang ahli, selalu menyampaikan komunikasi pesan yang berkaitan dengan ekonomi resesi, dan beliau menampung itu 10 tahun lebih loh. Itu bukan waktu yang singkat. Jadi apa yang beliau sampaikan saya pikir layak dipertimbangkan dan juga mungkin bisa diterapkan saat ini. Tapi sekali lagi pemerintah punya pertimbangan dan punya wewenang untuk menerapkan solusi untuk menanggulangi resesi.
Sekali lagi saya percaya Indonesia negara yang kuat, pemerintahan yang kuat. Apalagi saya dengar Bapak Prabowo lagi gencar-gencarnya untuk menangkap koruptor, untuk membongkar hasil korupsinya. Itu teruskan Pak, teruskan, kami dukung. Dan kekayaan alam Indonesia harus untuk bangsa ini, bukan untuk segelintir kelompok atau orang. Dosa kalian, hai para koruptor, memakan uang negara yang seharusnya bisa untuk masyarakat, pembangunan dan lain sebagainya, tapi kalian telan sendiri. Hati-hati loh, 7 keturunan. Ya, hati-hati. Anda menerapkan neraca serong dalam pemerintahan. Ya. Jadi sekali lagi kekayaan alam kita luar biasa. Ya. Nah, kita juga adalah negara yang spiritualnya luar biasa. Dalam arti setiap umat beragama berpotensi untuk membangun koneksi dengan Allah. Jadi anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, atau siapapun Anda dari agama lain, ayo berdoa. Waktunya kita berdoa untuk Indonesia, supaya Indonesia bangkit maju. Jangan cuma sibuk berdebat, membahas tentang mana ajaran yang paling benar, mana ajaran yang paling salah. Sekalipun itu dibutuhkan, ya, karena itu bagian dari kekayaan keyakinan. Tetapi jangan sampailah gara-gara kita berdebat itu menyakiti hati saudara kita satu dengan yang lain. Seperti itu. Saya tahu setiap agama punya ajaran untuk memberitakan firman Tuhan yang dia percaya. Itu memang harus dilakukan. Tapi sekali lagi jangan sampai perpecahan terjadi gara-gara perbedaan itu disampaikan. Fokus kita sekarang untuk mendoakan, mengajarkan kebenaran kepada masyarakat Indonesia, supaya yang jadi pejabat menerapkan kejujuran, supaya siapapun yang bekerja di pemerintahan menerapkan kejujuran. Jangan sampai mereka itu neraca serong pula, mengikuti jejak para koruptor. Jadi kalau setiap anak bangsa begitu, korupsi di tempatnya masing-masing, korupsi di tempat kerjanya masing-masing, apa jadinya bangsa ini? Itu. Jadi tokoh-tokoh rohaniawan harus membina umat. Jangan sampai umat cuma tahu tentang wawasan agama tetapi tidak menerapkan ajaran agama. Ini berkoar-koar tentang agama tetapi jemaat mulu. Ada yang tertangkap tangan gara-gara korupsi. Katanya Kristen tertangkap tangan gara-gara korupsi. Katanya Islam tertangkap tangan gara-gara korupsi. Apapun agamamu, tunjukkan imanmu. Itu. Rohaniawan, sekali lagi saya ingatkan, ayo mari kita berdoa untuk bangsa ini. Bersatu kita. Saya berdoa dari tempat saya untuk bangsa Indonesia. Saudara berdoa dari tempat saudara. Dan sekaligus mengajar umat. Supaya umat betul-betul menerapkan kitab suci yang dia pelajari. Saya tahu seluruh agama mengajarkan ajaran yang baik dalam kitab sucinya. Ya. Semua agama mengajarkan yang baik. Ya, maksudnya ada hal-hal yang baik, hal-hal yang luhur untuk melakukan kebaikan. Ajarkan umat itu untuk menerapkan itu dalam pemerintahan, dalam pekerjaannya. Kalau semua masyarakat Indonesia berbondong-bondong menerapkan kejujuran, pasti kekayaan alam terjaga. Ini nanti koruptor tertangkap, sogok pihak tertentu, diringankan hukuman. Itu apa itu? Padahal kalau uang yang dikorupsi itu disalurkan ke masyarakat, wow, betapa sejahteranya bangsa ini. Itu. Bahkan mungkin pajak pun tidak lagi memberatkan kita. Karena kekayaan alam yang kita punya bisa mengcover rakyatnya.
Itu harapan kita. Jadi sekali lagi saya berdoa buat bangsa Indonesia, khususnya pemerintah, rakyatnya betul-betul menjadi anak yang baik, yang memikirkan kemajuan bangsanya, bukan memikirkan perutnya saja. Dukung pemerintah kita Bapak Prabowo beserta jajarannya. Saya tahu ini tidak mudah. Semua bangsa juga sedang berjuang, apalagi di tengah-tengah konflik yang terjadi. Ya, kita orang Kristen serahkan ini kepada Yesus Kristus Tuhan, supaya damai Kristus melingkupi setiap orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan, dalam ekonomi, dan dalam apapun itu yang berkaitan dengan bangsa ini. Kita doakan supaya mereka hatinya diketuk oleh Tuhan Yesus. Saya pikir itu saja ya. Tuhan Yesus memberkati.